Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada malam hari ini akan membaca sebagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 33. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari minggu-minggu yang lalu hingga pada hari ini kembali Tuhan kami bisa merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat 33 dengan judul perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang ini pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula hal itu kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji satu saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu suara guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia sebenarnya belum dimengerti oleh mereka yang mengikut Yesus pada saat perikop ini terjadi. Termasuk juga mereka-mereka yang menentang Yesus seperti ahli Taurat, orang Farisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, Yesus mencoba menjelaskan bagaimana dia akan pergi dan dimuliakan di dunia melalui karya keselamatan kematiannya di kayu salib. Kejadian ini menggambarkan pada kita bagaimana pada saat Yesus berjalan menuju Yerusalem, di tengah jalan mereka bertemu dan diikuti oleh berbagai pengikut yang datang bersama berjalan dengan Yesus. Di antaranya adalah juga beberapa orang dari Yunani. Saudara-saudara terkasih, di sini menggambarkan bagaimana waktu itu beberapa orang yang dari Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus dan berkata kepada Filipus agar mereka dipertemukan dengan Yesus.
Filipus bersama Andreas akhirnya bertemu dan menyampaikan hal ini kepada Yesus. Dan Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Yesus menggambarkan bagaimana saat kematiannya yang akan datang itu sudah tidak lama lagi. Yesus juga menggambarkan bagaimana kematian dari pengorbanan di kayu salib itu kelak akan menarik banyak manusia yang diselamatkan. Bahwa perjuangan dan pengorbanan Yesus itu memang akan mengakibatkan satu kematian, tetapi akan menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang banyak bagi manusia-manusia yang diselamatkan olehnya. Pada ayat 25, Yesus juga berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus memberikan gambaran bagaimana manusia itu tidak seharusnya mengutamakan hal-hal yang duniawi saja, karena itu tidak akan membawa keselamatan. Akan tetapi Yesus berkata bahwa kita harus mengutamakan hal-hal rohani, hal-hal yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, agar menjadi prioritas juga dalam kehidupan kita. Yesus pada ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus ikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, bagi kita pelayan-pelayan di dalam ladang Tuhan, jelas di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mengikuti Dia. Dimanapun Tuhan berada, kita harus ada di sana. Kita harus menjadikan teladan dan cara pola hidup Yesus sebagai cara pola hidup kita di dalam melayani. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan, bagi kita yang melayani, baik jemaat, baik pelayan, akan mendapatkan tempat dan dihormati oleh Bapa apabila kita dengan sepenuh hati melayani dan memberikan hidup kita bagi Dia. Dalam ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku. Tidak, sebab untuk itulah aku datang saat ini. Dalam keadaan ini Yesus menjelaskan ada kebimbangan secara manusia di dalam, karena Dia tahu persis apa yang akan dihadapi dalam beberapa waktu ke depan setelah Dia tiba di Yerusalem. Akan tetapi Yesus menyerahkan segalanya kepada Bapa di surga, bahwa hal itu harus dilalui, harus dijalani, karena ini adalah bagian dari proses karya keselamatan yang sedang dirancang untuk manusia. Di dalam kejadian ini juga dijelaskan bagaimana kemudian Allah memuliakan Yesus melalui suara yang terdengar pada saat itu, di mana sebagian mengira bahwa suara itu adalah suara dari malaikat yang berbicara kepada Dia. Tetapi Yesus mengatakan bahwa suara itu ada bukan untuk Dia, tetapi sebagai kesaksian bagaimana Yesus adalah yang diutus oleh Bapa ke dunia. Saudara-saudara terkasih, di sini juga memperlihatkan bagaimana Yesus juga melayani mereka yang bukan saja dari Yahudi, tetapi di luar Yahudi. Di dalam hal ini orang-orang Yunani. Ini menggambarkan bagaimana pelayanan Yesus itu bersifat menyeluruh dan inklusif. Demikian juga kita di dalam pelayanan kita harus merangkul berbagai kalangan. Kita harus membukakan diri dalam melayani setiap
jemaat, setiap orang-orang yang berada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan perhatian dari kita. Kita harus lebih inklusif dan lebih bisa tanggap meresponi berbagai kebutuhan yang ada di sekitar jemaat kita. Dikatakan juga pada ayat 32, dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Yesus menggambarkan bahwa misi penyelamatan melalui kematian di salib adalah misi yang besar yang akan menarik banyak manusia, banyak yang percaya, banyak yang mengikuti Dia dalam memperoleh keselamatan dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yesus tahu persis apa yang akan terjadi dari kisah-kisah selanjutnya di dalam perjalanan kehidupan menuju kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi kesimpulan renungan kita pada malam hari ini? Pertama, marilah kita melayani secara terbuka, marilah kita melayani secara inklusif, tanpa hanya berfokus kepada lingkungan kita saja, tetapi semua lapisan masyarakat dimanapun kita bisa melayani, marilah kita lakukan dengan baik. Yang kedua, marilah kita meneladani, mengikut Yesus, menjadi role model, menjadi contoh di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita di bidang kita masing-masing. Dan yang terakhir, saudara-saudara, marilah kita dalam mempersiapkan diri menyambut Paskah yang akan sebentar lagi akan datang, untuk mengenang perjalanan penderitaan menuju penderitaan Yesus di kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih akan firman yang indah ini mengingatkan kami untuk terus melayani berbagai masyarakat, meneladani karya Yesus sebagai contoh dan teladan di dalam kami berkarya di dalam kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.